Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Susanti, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, mata kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang mitos dan fakta sekitar proklamasi. Jadi, di sini saya akan mengambil karangan buku Muhammad Hatta yang berjudul tentang sekitar proklamasi. Jadi di buku ini Muhammad Hatta itu menjelaskan tentang kejadian sekitar proklamasi yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak lepas dari peranan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di mana PPKI ini didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Yang sebelumnya ada BPUPKI, tapi BPUPKI ini dibubarkan oleh Jepang dan diakhiri dan dibentuknya sebuah PPKI. Sebagai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia diketahui oleh Presiden pertama Indonesia atau Insinyur Soekarno. Jadi PPKI ini tuh beranggota pada awalnya itu hanya 21 orang, kemudian bertambah menjadi 27 orang. Dalam hal ini, PPKI juga melaksanakan 3 kali sidang. Sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 itu membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Dan kemudian menetapkan bahwa tugas presiden sementara akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 membahas tentang pembentukan 12 kementerian dan 4 menteri negara, kemudian disidang. Lalu PPKI itu membentuk pemerintah daerah Indonesia dan dibagi menjadi 8 provinsi dan masing-masing provinsi itu dipimpin oleh sang gubernur. Untuk sidang terakhir atau yang ketiga yaitu pada tanggal 20 Agustus 1945, di sini PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia, kemudian membentuk Partai Nasional Indonesia dan juga membentuk Badan Keamanan Rakyat. Terlepas dari peranan PPKI untuk bangsa Indonesia pada sekitar proklamasi, sebenarnya sempat menuai pro kontra perihal membantu proklamasi Indonesia. Jadi kita ketahui bahwasannya PPKI itu mendapatkan kontribusi dari Jepang kalau menggunakan PPKI untuk mengproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, hal yang dilakukan adalah pihak sekutu akan menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan melalui perjuangan, melainkan didapatkan atas pemberian Jepang. Nah, pada akhirnya proklamasi Indonesia itu tetap dilaksanakan dengan adanya campur tangan dari pihak PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan mitos dan fakta pada sekitar proklamasi, kejadian-kejadian dalam sejarah tersebut itu terdapat berbagai macam lembaga yang berdasarkan fakta dalam proklamasi kemerdekaan beserta mitosnya. Nah, mitos yang dapat diketahui seperti misteri yang menyelimuti kejadian-kejadian pada hari bergejolaknya sebelum 17 Agustus 1945 tersebut. Nah, dari berita yang diketahui dulu, Soekarno beserta Hatta itu tidak menyetujui dalam adanya perkelompokan muda-mudi terkait proklamasi kemerdekaan tersebut. Nah, timbal baliknya kedua belah tokoh itu mengalami penculikan terhadap Reng Sang Dengklong pada tanggal 16 Agustus 1945 dan mengalami peristiwa dipaksanya untuk mendatangi deklarasi merdeka.
Nah, untuk fakta yang terkait seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya adalah yang pertama, Soekarno sakit. Nah, dalam 2 jam sebelum melaksanakan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada saat itu Soekarno sedang sakit terbaring lemas dengan suhu badan yang tinggi. Sakit yang diderita Soekarno ialah sakit malaria. Lalu dokter pribadi Soekarno datang sehingga memberikan obat agar panasnya turun. Nah, setelah minum obat tersebut beberapa jam kemudian Soekarno bangkit kembali dari kasurnya dan dapat membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk yang kedua, yaitu tiang bendera yang dibuat dengan seadanya. Nah, pada saat pembacaan proklamasi, tiang bendera yang digunakan hanya seadanya dan dirancang dengan mendadak. Untuk yang ketiga yaitu terdapat 2 naskah proklamasi. Nah, di mana naskah yang pertama itu dibuat oleh Soekarno. Nah, sedangkan yang kedua itu diketik oleh Sayuti Malik yang sudah mendapatkan perubahan. Nah, untuk yang keempat yaitu Jepang mengambil foto dokumentasi waktu melaksanakan proklamasi. Nah, dari seorang fotografer bernama Vance Monder yang mengambil momen-momen terpenting saat melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun pada saat itu sang fotografer berbohong untuk mengamankan file dokumentasi tersebut. Bahwasannya file tersebut sudah diberikan kepada barisan pelapor. Nah, sedangkan dokumen file tersebut itu ditanam di bawah pohon di halaman kantor harian Asia. Dan untuk yang kelima yaitu naskah asli proklamasi ditemukan di tempat sampah. Nah, naskah murni proklamasi kemerdekaan Indonesia hasil catatan Soekarno itu menyertai tanda tangan kepada Hatta terlihat sudah dijumpai di tempat sampah. Nah, di halaman rumah Laksanama Maeda tanggal 17 Agustus 1945 di pagi hari. Nah, tak lain orang yang menjumpai naskah tersebut ialah Burhanuddin Muhammadiyah. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait judul artikel saya yaitu mitos dan fakta sekitar proklamasi. Jadi, bila ada pembahasan saya yang masih kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.